Shalom Sobat Karunian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan kembali membaca firman Tuhan mengawali hari kita di pagi hari ini. Baik, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami membaca firman-Mu kembali. Tuhan memberkati supaya kami dibuat mengerti tentang kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik sobat, kita akan baca dari kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 22. Saya akan baca untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Amin. Ya, Sobat Karunian, kita masuk dalam tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Nah, ketika kita melihat lalat, pasti yang terbersit dalam diri kita adalah menjijikkan, gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa lalat ini suka berada dan berkerumun di tempat-tempat yang kotor, gitu ya. Sehingga ketika kita membayangkan dia hinggap di makanan, tentu akan ada bakteri, kuman, virus yang mungkin dia bawa, gitu ya. Sehingga kita menganggap dan melihat bahwa lalat itu adalah binatang yang menjijikkan, gitu ya. Nah, bayangkan kalau jumlahnya itu terlalu besar dan begitu banyak, akan seperti apa jadinya, gitu ya. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya Firaun pada waktu itu beserta rakyat Mesir ketika mendapatkan tulah lalat pikat ini, gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena Firaun yang terus mengeraskan hatinya, ya, tidak mau mengizinkan Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal sebelumnya dia juga sudah berjanji, tapi dia mengingkarinya, ya. Sahabat Karunian, dari kisah ini ada hal yang menarik tentunya, ya, dimana ketika tulah yang keempat ini didatangkan oleh Tuhan atas Mesir, umat Israel yang tinggal di salah satu bagian Mesir, yaitu di tanah Gosen, itu diluputkan Tuhan dari tulah ini. Tidak ada lalat pikat di sana yang menyerang, ya, sehingga umat Israel yang ada di tanah Gosen tetap aman dalam lindungan Tuhan, ya. Ini membuktikan, ya, bahwa Tuhan sangat memperhatikan umatnya. Tuhan sangat menjagai dan melindungi umatnya. Ya, Allah membuat perbedaan antara Mesir dan penduduk Israel yang ada di Mesir. Ya, mereka walaupun sama-sama tinggal di Mesir, tetapi Allah membuat pengecualian atas umat Tuhan. Ya, dari kisah ini kita juga bisa belajar, jika kita hidup di dalam kebenaran dan ketaatan, kita nggak perlu takut sebenarnya. Kita nggak perlu takut sebab Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu menjagai kita. Dalam kebenaran Tuhan ada di pihak kita. Kiranya kita dapat belajar hidup benar sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Dalam pembelajaran firman Tuhan pagi ini kami boleh mendapatkan satu kebenaran, di mana Tuhan memperhatikan setiap orang-orang yang mau taat, mau hidup di dalam kebenaran. Walaupun dalam kondisi yang sama, keadaan yang sama, dalam lingkup yang sama, tetapi Tuhan membuat perbedaan ketika orang-orang boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa taat dan tunduk kepada Tuhan, sehingga kami layak mendapatkan berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Thank you.